Kamu pernah gak ngerasain kayak gini? Udah belajar keras, tapi kerjaan gak kunjung datang. Udah nyoba ngelamar sana sini, tapi belum ada panggilan aja. Atau ngelihat orang lain yang kayaknya biasa aja, tapi kok sukses ya? Kalau iya, kamu harus dengerin ini baik-baik, karena ini bukan soal pintar atau enggak, tapi ini soal kamu terlihat sebagai solusi atau bukan. Dunia kerja itu sederhana. Perusahaan tidak mencari yang pintar, tetapi perusahaan mencari yang bisa membantu memecahkan masalah dan memberikan solusi. Faktanya, menurut BPS 2025, orang Indonesia masih menganggur. Dan menariknya, banyak dari mereka yang punya gelar, skill, bahkan sertifikat, tapi tetap aja gak dianggap, gak dipilih, gak dipanggil. Tahu gak kenapa? Karena mereka tidak pernah belajar bagaimana cara meyakinkan orang lain untuk bisa memilih kita. Personal branding itu bukan soal pencitraan, teman-teman, tetapi soal bagaimana kalian bisa menjual diri kamu tanpa kalian ngobrol langsung, tanpa kalian bertemu langsung. Jadi intinya, kamu mau dikenal sebagai apa? Kamu mau dipercaya sebagai apa? Kamu mau dipercaya karena apa? Contoh realitanya, misal ada orang di luar sana, anggap saja namanya Jaka. Jaka ini jago desain, tapi nggak pernah posting. Mau gimana Jaka ini bisa dikenal oleh orang luar? Tapi ada satu orang lagi yang namanya Joko. Nah, Joko ini orangnya biasa aja, skillnya biasa aja, tapi prosesnya dia share di Instagram, dia share di YouTube, dia share di mana aja, sehingga orang tahu dia itu sedang berproses. Tahu kan ada contoh konten yang day one. Nah, seperti itu. Orang-orang lebih suka orang yang berproses. So, hasilnya Joko ini yang lebih dikenal. Betul? Jadi branding itu bukan soal pembuktian kamu ini siapa ke semua orang, tapi ngebuat orang gimana caranya butuh ke kita. Ini nih katanya cocok nih, kayaknya bisa ngebantu gue. Nah, jadi kamu yang masih nganggur sekarang atau yang masih belum dapat kerja, kemungkinan tidak melakukan 3 hal ini. Pertama, clarity. Kamu tidak jelas bisa bantu siapa dan kamu bisanya apa. Kedua, credibility. Tidak ada bukti, tidak ada proses, tidak ada rekam jejak. Jadi mau apa yang bisa kalian tunjukkan? Ketiga, konsistensi. Baru upload sekali, hilang seminggu. Nah, jangan seperti itu ya, teman-teman. So, it's all about the game and how play the game. Yang berani terlihat dan konsisten mungkin bisa lebih dipercaya. So, kalau kamu yang nonton ini mulainya dari nol dan bingung apa yang harus dilakukan pertama kali, yang pertama, tentukan value kamu tuh apa dulu. Misal ada yang tanya, sekarang masalah apa yang bisa kamu lakukan? Misal kamu ini seorang desainer, tapi jangan hanya sebagai desainer. Ngerti gak maksudnya? Nah, sekarang bagaimana kamu ini menjadi orang yang bisa membantu perusahaan itu menjadi lebih profesional lewat desainer. Ngerti gak maksudnya? Value kamunya sendiri. Kedua, bangun jejak digital kalian. Mau itu lewat TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, dan lain-lain. Buktikan kalau kalian itu bisa berproses. Buktikan kalau kalian itu punya skill. Buktikan kalau kalian itu punya karya. Atau buktikan apapun itu yang bisa menjadi value kamunya sendiri. Ketiga, tunjukkan proses, bukan akhir. Orang gak butuh kamu untuk sempurna, tapi orang pengen lihat cara kamu berproses. Jadi intinya, kamu gak harus terkenal. Kamu harus bisa dikenali oleh orang yang butuh kamu. Karena hidup ini bukan soal bagus enggaknya pikiran kamu, tapi seberapa bisa orang lain bisa mempercayai kamu dan akhirnya memilih kamu. Dan itu gak pernah diajari di sekolah. Makanya saya di sini ingin ngajak teman-teman semua untuk belajar bareng saya dan tumbuh berkembang bareng saya dengan mempelajari teknik personal branding. Saya Rido, seorang entrepreneur yang menerapkan personal branding saya untuk berjualan. Follow IG saya
dan subscribe YouTube saya. Terima kasih. See you.